Hai guys, ketemu lagi sama Mbak dan Mbak Ika hari Halo. ini. Mbak Ika, ada info apa nih hari ini? Dengar-dengar tadi sudah ada pengumuman dari KPU Jakarta bahwa Pramdul menang satu putaran dengan 50,07%. Betul. Tapi ada yang walk out, ada yang nggak bisa terima, dan ada yang katanya mau gugat ke MK Abang dan MK Adik ya? MK dan MA. Oh iya, itu gimana Mbak ya? Ceritain dong. Iya. Kenapa mereka tuh bisa sampai nggak terima gitu loh kekalahan itu? Apa sih sebenarnya tujuan mereka tuh dibalik itu semua gitu? Kenapa mereka nggak mau menerima kekalahan? Ya tentu saja mereka nggak mau menerima kekalahan. Ini koalisi besar. Ya, 14 ya? 14 apa 16 partai sih? 14 kayaknya ya. Kira-kira 14. Nanti dihitung lagi deh ya. Tapi ini koalisi besar. Dan di setiap daerah yang didukung oleh Kim Plus itu kebanyakan menang. Iya. Ya kan? Benang tanda kutip ya. Betul. Di Jakarta ini yang menang tahu dong, Mas Pram dan Bang Dul. Iya. Nah, masa iya sih mereka mau nerima begitu aja dengan mudah? Ya kan? Iya. Mereka nggak terima gitu. Mereka pengennya sama semua tuh menang ya. Mereka ngotot mau 2 putaran. Supaya kalau 2 putaran itu nanti perolehan suaranya itu kan kemudian diatur oleh mereka. Pikirannya seperti itulah ya kita ya jadinya kan orang pilkada kemarin pemilu yang kemarin aja kan sebenarnya udah sangat perang jurdil luber ya. Ya aneh aja kayak Sirekap waktu mereka menang kita disuruh percaya, ya kan? Nah itu. Sekarang kalah mereka nggak mau percaya dengan Sirekap. Walk out tadi, ya kan? Iya. Satu dan herannya yang kedua juga ikut-ikutan walk out, itu aneh banget. Itu gue pikir gini loh Mbak, ternyata dia itu boneka yang memang dipasangkan ya. Itu sebenarnya dia kotak kosong yang dulu direncanain. Cuman tidak mengira bahwa Pramdul itu akan maju. Betul, karena tadinya PDIP kan nggak bisa mengajukan calon karena jumlah kursinya kurang atau gimana lah gitu ya. Nah terus MK memutuskan dengan minimal kursi sekian bisa, makanya PDIP bisa mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. Iya. Nah ini yang kayaknya mereka juga agak kaget ya, shock ya. Kaget dan jadi, tidak menyangka perencanaan gitu. Yang tadinya melawan kotak kosong itu jadi blunder tuh ya. Betul. Ya udah. Ternyata ya itu teman mereka juga ya. Settingan. Serem deh. Kan malu kalau lawannya kotak kosong, jadi diciptakanlah satu itu. Sebenarnya udah makanya dia ikut-ikutan walk out ya. Nah, itu aneh banget, bukannya kemarin dia udah ngucapin selamat ya? Iya. Makanya udah ngucapin selamat terus sekarang walk out. Aneh untung lah aja. Kenapa sih nggak ksatria gitu? Kan dia polisi ya. Harusnya kan bersikap ksatria. Kalau memang faktanya jumlah angkanya kalah, ya udah gitu loh. Kecurangannya dibuktikan aja melalui Bawaslu. Kemarin terus udah. Itu kenapa sih mereka ingin sekali menguasai Jakarta gitu loh? Ada desain apakah di belakang itu semua? Kalau dilihat sih sebenarnya mereka maunya menguasai seluruh Indonesia dong. Seluruh daerah. Jadi nggak mau ada oposisi gitu ya? Sebenarnya kayaknya nggak mau ada oposisi karena menurut mereka kalau ada oposisi nanti misi mereka, tujuan mereka kemungkinan besar akan ada yang menghalangi. Padahal kan belum tentu juga. Iya. Oposisi kan gunanya untuk menyeimbangkan. Terus. Oposisi itu kan gunanya untuk menyeimbangkan, bukan untuk ngelawan. Kalau memang bagus kan pasti akan didukung. Kalau nggak bagus atau merugikan masyarakat kan pasti akan PDIP sebagai oposisi juga nggak yang membabi buta sebagai kalau memang itu untuk kepentingan rakyat banyak ya pasti dia setuju aja kan. Gue bukan belain PDIP loh, gue bukan orang partai. Aku juga bukan orang partai sama sekali gitu. Cuma aku tuh jadi ingat zaman-zaman Orba nggak sih? Iya. Yang ditekankan adalah stabilitas politik, keamanan. Lupa sama demokrasi. Iya. Ya kan, yang penting ekonomi. Tapi ternyata akhirnya tumbang juga kan? Iya. Demi ekonomi, kemajuan ekonomi. Ekonominya tuh buat mereka aja, kalangan mereka doang. Ternyata kayak gitu. Makanya ada yang namanya
98 itu ya, demonstrasi besar-besaran. Karena orang sudah fed up banget, udah muak gitu ya dengan ketidakadilan politik. Demokrasi juga diobrak-abrik, yang sekarang lebih parah lagi. Gue dengar gini, karena mereka tuh pengen menguasai Jakarta. Isunya siapapun yang menjadi gubernur Jakarta itu bisa loncat nantinya menjadi presiden yang di tahun 2029. Sedangkan yang ono tuh ya, yang udah kadaluarsa, itu tuh mau menginginkan melanggengkan kekuasaan dari itu bocil untuk 2029. Iya. Jadi kalau dia kalah di Jakarta ini kemungkinan besar, nggak ada kesempatan lagi, nggak ada kesempatan. Persaingannya tambah ketat. Iya. Ya kan? Tapi kan bagus kalau persaingannya ketat. Jadi sebenarnya sih kalau makanya dia nggak mau Pramdul ini menang dengan segala cara, dia mau anulir supaya ya itu dia. Bener gak tuh? Mereka dengan segala cara ingin dua putaran supaya suaranya bisa nggak tahu gimana caranya, jadi kemungkinan menangnya mereka lebih besar kali loh ya. Jadi untuk meloloskan tahun 2029 si bocil ini. Iya, atau kalaupun bukan dia, pokoknya orang yang dia udah setting lah ya. Dan gue dengar nih ya, isu nih, namanya juga isu ya, gosip ya, gibah ya. Katanya kalau si RX King itu menang dengan 2 putaran itu, dia hanya jadi gubernur berapa tahun gitu loh, karena dia akan nanti naik jadi menteri, terus nanti posisi gubernur itu kosong, diambil sama PLT-nya. PLT-nya siapa? Kan orang PKS-nya yang pengkhianat itu, yang penista itu, penista nabi dan penista agama janda, itu, dan yang merendahkan janda. Iya. Nah itu dia kan bahaya ya. Aduh, gosip-gosipnya sih kayak gitu, bener gak ya? Aduh, semoga enggak ada, ngeri banget. Kita kan punya konstitusi. Aduh, itu konstitusi sekarang udah bisa diatur. Ya itulah salahnya. Lihat aja itu yang si bocil bisa masuk kan, karena ada paman. Itu salah banget makanya. Itu yang kita harus kembalikan. Jangan sampai nih kejadian yang benar kemarin itu terulang lagi, terjadi lagi sama Pramdul. Jangan sampai. Wah, kita harus jaga. Gua sih dengar nih harus ya, kawal. Warga Jakarta akan mengawal dan kalau mereka tuh udah pengen demo aja gitu loh. Demo terus tiap hari. Kita mah semangat kalau kayak pokoknya kita tuh nggak terima konstitusi itu diperkosa. Tuh. Kita nggak terima. Gue juga nggak terima sih. Demi kepentingan sesaat, demi kepentingan melanggengkan kekuasaan. Memang sih orang tuh ya kalau udah lihat kursi ya bawaannya di atas tuh ya. Iya, lupa berdiri kalau udah duduk. Mereka nggak inget apa ya? Ada kejadian itu tuh si Mas Taim itu. Udah di atas kan dia kan? Dia dinaikkan harkat derajat setinggi-tingginya oleh Tuhan. Dan akhirnya karma itu cepet loh sekarang. Lupa. Di atas langit ada langit lagi. Iya betul. Tuhan juga nggak suka. Betul. Oke guys, itu dia. Semangat ya. Selamat buat Mas Pram. Ya, selamat buat Mas Pram Bangdul dan juga warga Jakarta. Yeay, kita punya gubernur baru yang oke, Jakarta menyala.